Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam dan pembelajaran 10, yaitu senangnya meneladani para nabi. Kali ini subtema 2, 3, 4, 5, yaitu kisah keteladanan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Zakaria. 2. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Yahya. 3. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Isa. 4. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. B. Kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. 1. Silsilah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Istrinya bernama Isya, saudara kandung Hana. Hana istri Imron melahirkan seorang anak bernama Maryam. 2. Nabi Zakaria membesarkan Maryam. Setelah Maryam lahir, Maryam diserahkan Zakaria karena beliau yang berhak membesarkan Maryam. Maryam adalah gadis pingitan atau tidak pernah keluar rumah. Setiap Zakaria pergi, kamarnya dikunci dari luar. Suatu saat Nabi Zakaria mengetahui ada buah-buahan di kamar Maryam. Maka ditanya dari mana buah itu. Dari Allah SWT melalui malaikat. Nah, dalam Quran surat Ali Imran ayat 37, kejadian ini sampai Maryam hamil dan melahirkan. 3. Nabi Zakaria ingin memperoleh anak, senantiasa berdoa kepada Allah. Allah mengabulkan permintaan Zakaria yang diberi nama Yahya, artinya hidup. 4. Nabi Zakaria wafat. Dalam mempertahankan undang-undang syariah yang berlaku, beliau dibunuh oleh raja yang menentangnya dengan digergaji ketika bersembunyi di pohon. Lima, hikmah yang terkandung dalam riwayat ini. 1. Nabi Zakaria yang sabar, senantiasa berdoa untuk mendapat putra. 2. Nabi Zakaria mati syahid dalam menegakkan agama Allah. 3. Mari kita berdoa sesabar beliau sehingga tercapai cita-cita kita. C. Kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. 1. Nabi Yahya terkenal pandai. Waktunya hanya untuk ibadah siang malam, sehingga badannya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. 2. Ia selalu menganjurkan orang-orang yang berdosa untuk bertaubat dengan cara mandi di sungai Yordan. 3. Dikisahkan Herodes ingin mengawini keponakannya yang ditentang oleh Nabi Yahya karena tidak diperbolehkan. 4. Herodes dan Herodia berusaha menikah. Atas permintaan Herodia, akhirnya Nabi Yahya dibunuh dan mereka melangsungkan pernikahan yang akhirnya mendapat laknat dari Tuhan. Dikisahkan dalam Quran surat Maryam ayat 15 dan Quran surat Ali Imran ayat 41. 5. Hikmah yang terkandung dalam kisah ini. 1. Nabi Yahya orang yang soleh. 2. Nabi Yahya dan ayahnya mati syahid.
3. Mari kita mencontoh Nabi Yahya yang hidupnya hanya untuk beribadah dan menegakkan agama Allah. D. Kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. 1. Silsilah dan kelahiran. 1. Nabi Isa alaihissalam putra dari Maryam. 2. Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjizat karena lahir tanpa ayah. Malaikat memberitahu Maryam bahwa ia akan mempunyai seorang putra dan Allah sangatlah mudah untuk hal itu. 3. Setelah lahir banyak orang bertanya, yang menjawab adalah bayi Isa. 2. Nama lain Nabi Isa. Isa putra Maryam, dan Al-Masih. 3. Kerasulan dan kenabian. 1. Diangkat menjadi rasul ketika berusia 30 tahun. 2. Nabi Isa dengan nabi yang lain adalah sama, yaitu makhluk Tuhan. 4. Irhas Nabi Isa. Masa bayinya dapat berbicara dengan kaumnya. 5. Mukjizat Nabi Isa dalam Quran. Surat 5 ayat 110. 1. Menjadikan burung dari tanah. 2. Menyembuhkan orang buta. 3. Menyembuhkan orang sakit kusta. 4. Menghidupkan orang mati. 5. Menurunkan hidangan dari langit. 6. Wafat Nabi Isa alaihissalam. 1. Kaum Nabi Isa disebut kaum Hawariyin. Quran Surat Al-Maidah 112. 2. Nabi Isa wafat diangkat ke langit. Yang disalib adalah Yudas Iskariot yang murtad. Wajahnya diserupakan Nabi Isa. Quran Surat 4 ayat 157. 3. Bukti Nabi Isa wafat diterangkan dalam Quran Surat 3 ayat 55 dan Quran Surat 5 ayat 117. 4. Sebagian dari kaum Bani Israel mengatakan mereka membunuhnya dengan cara disalib. Kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. 1. Nabi Muhammad sejak kecil menjadi yatim piatu. Oleh sebab itu, Nabi dekat sekali dengan anak yatim dan kita dianjurkan untuk mencintai mereka. 2. Pada usia remaja, membawa dagangan Siti Khadijah dengan pamannya ke negeri Syam. 3. Pada usia 20 tahun, menikah dengan Siti Khadijah. 4. Pada usia 35 tahun bersama-sama orang Quraisy memperbaiki Ka'bah. Nabi dipercaya meletakkan Hajar Aswad. Karena kejujurannya, Nabi diberi gelar Al-Amin. 5. Nabi mengasihi keluarganya dan sangat peduli dengan lingkungan, hemat air, terutama untuk berwudu. 6. Rasulullah juga mengajari bahwa kita harus menghormati kedua orang tua, terutama ibu, karena surga ada di bawah telapak kaki ibu. 7. Amal yang disukai oleh Allah, sabda Nabi, adalah sholat tepat pada waktunya. 8. Nabi tidak pernah menyakiti hati orang lain. 9. Nabi menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat terakhir surat Al-Maidah ayat 3. 10. Rasulullah wafat pada hari Senin Rabiul Awal tahun 11 Hijriah di usia 63 tahun. Beliau dimakamkan di kota Madinah. Marilah kita contoh sifat Nabi Muhammad antara lain jujur, hormat kepada orang tua, pemaaf, pengasih, peduli lingkungan, hidup hemat, dan lain-lain. Kesimpulan anak-anak. 1. Mari kita contoh sifat-sifat para rasul di atas, antara lain berdoa dengan sabar hingga tercapai apa yang diinginkan. B. Hidup untuk ibadah siang dan malam. C. Menghormati kedua orang tua. D. Pemaaf, hemat, peduli lingkungan, mencintai keluarga, dan lain-lain. E. Berjuang di jalan Allah. Nah, anak-anak, itulah pelajaran Buana dari Buana hari ini. Semoga kamu mengerti, memahami, dan kita contoh sifat-sifat para nabi yang baik. Terima kasih anak-anak. Kita akhiri pelajaran ini dengan bacaan
Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, banyak ucapkan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari Buana ya. Jika ada salahnya itu dari Buana sendiri, dan jika ada benarnya itu dari Allah semata. Semoga bermanfaat bagi anak-anak di masa yang akan datang. Buana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.